Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami hingga kami bisa berkumpul di tempat ini, yaitu hanya satu tujuan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari isi firman. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap untuk mendengarkan, kami siap untuk merenungkan. Bapa, banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Engkau hapuskan itu Bapa, supaya tidak terhalang kasih-Mu. Hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam Mazmur 85 ayat 9 sampai ayat 14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita yaitu keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Ketika umat manusia mengalami berbagai masalah dan pergumulan hidup, mereka akan sering bertanya, apakah Tuhan Allah masih dekat di dalam hidup saya? Apakah Tuhan Allah masih peduli terhadap hidup saya? Jangan-jangan, apakah Tuhan itu sudah menjauhi saya? Pertanyaan dan pemikiran seperti ini sering terjadi ketika manusia ditimpa oleh pergumulan. Terutama bahwa kita lihat pada situasi saat ini yang mengakibatkan manusia khawatir tentang kehidupannya, yang sangat mengkhawatirkan dan menakuti kehidupan manusia, terkhususnya di Indonesia, yaitu salah satu wabah, yaitu virus corona atau COVID-19. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa penyakit itu sudah menjangkit puluhan ribu orang dan menyebabkan banyak kematian, sehingga menjadikan kita menjadi tambah khawatir, tambah takut. Dan bahkan banyak orang yang mempertanyakan tentang hal ini. Di mana Tuhan itu? Di mana keselamatan dari Tuhan itu? Jika ada Tuhan, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan, menghilangkan virus corona ini? Dan bahkan ada juga yang beranggapan bahwa adanya virus corona ini
adalah salah satu hukuman dan murka dari Tuhan, karena dia sadar akan dosa-dosa yang dia lakukan kepada Tuhan. Tetapi di antara banyak manusia, ada juga orang yang kesempatan di dalam meremehkan keberadaan Tuhan di tengah-tengah pandemi virus corona yang kita alami saat ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil nats ini dari Almanak AKBP. Pas kebetulan di Minggu 6 Desember 2020. Kebetulan pas di Minggu Advent yang bertema keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Maksudnya keselamatan yang bagaimana? Manusia yang seperti apakah yang pantas mendapatkan keselamatan ini? Apakah semua manusia? Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa keselamatan dari Tuhan itu tidak secara otomatis, tidak secara instan yang dialami dan dirasakan oleh setiap orang. Tidak bentuk keselamatan apabila, contohnya apabila engkau jatuh, baru Tuhan menangkapmu, Tuhan menyelamatkanmu, langsung. Tidak, saudara-saudara. Tetapi bagaimana? Sangat jelas dikatakan di ayat yang ke-10 bahwa orang yang pantas mendapatkan keselamatan itu adalah hanya orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah kita sudah termasuk di dalam kategori orang yang percaya dan orang yang takut kepada Tuhan? Jika masih belum, jangan terlalu meminta. Dan bahkan kita sering bertanya-tanya, jika ada Tuhan, itu kenapa Tuhan tidak memberikan keselamatan terhadap saya ketika COVID-19 menghantui dan menakuti kehidupan saya? Mungkin di antara banyak orang sering bertanya-tanya seperti ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ketika percaya dan takut akan Tuhan dengan sangat bersungguh-sungguh, ada baiknya kita berhenti untuk meratap. Marilah kita membuka mata kita dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Memang sikap pemazmur ini sungguh-sungguh menegur kita yang sering banyak mengeluh kepada Tuhan tanpa menyadari akan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan terhadap Tuhan, tetapi tidak bersedia untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan ketika kita sering terpuruk, baru kita menyadari bahwa kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Bahwa kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Bahwa kita mengingat Tuhan itu. Kenapa sering terjadi seperti itu, saudara? Kenapa ketika kita sedang di dalam pencobaan, baru kita mengingat Tuhan? Begua harana songgok kita.
Namun ketika situasi kehidupan kita sedang berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus, dan apa yang kita harapkan tercapai, sering kita melupakan Tuhan. Bahkan kita tidak peduli dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan ketika umat Israel sedang terpuruk. Mereka berdoa supaya Tuhan mengampuni akan kesalahan mereka dan memulihkan keadaan mereka. Mereka pun berkata seperti yang dikatakan di dalam ayat 9 dan ayat 10. Mari kita baca, saudara. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang tahu akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Mazmur ini kiranya menjadi pengajaran berharga bagi kita. Bertekun untuk mendengarkan firman Tuhan menjadi salah satu kebutuhan mendasar kita. Bukan hanya untuk mendengarkan, tetapi jadilah kita pelaku dari firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi tentang seorang murid yang bertanya kepada gurunya. Setelah sang guru memberi nasihat yang panjang dan lebar dalam kompleks di dalam kehidupan ini, seorang murid bertanya begini setelah gurunya sudah selesai menyampaikan nasihat tersebut. Murid bertanya, "Ibu, mengapa cerita ibu berbelit-belit dan susah kami mengerti? Kiranya cerita ibu disederhanakan agar kami dapat mengerti." Sang guru menjawab, "Maukah murid-muridku beri mangga yang manis dan enak setelah kukunyakan?" Memang jawaban seorang guru ini sangat sulit untuk dimengerti. Dia memakai bentuk perumpamaan ketika menjawab pertanyaan dari si murid. Selanjutnya, si murid itu merenungkan apa maksud dan tujuan dari perkataan gurunya itu. Setelah beberapa menit, selanjutnya murid itu mengerti dan menjawab gurunya, "Baik ibu, aku akan mengupas buah mangga dan memakannya sendiri." Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa cerita tersebut menyatakan bahwa mendengarkan dan mengerti firman Tuhan itu tentu belum cukup. Bahwa mendengarkan dan mengerti firman Tuhan itu tentu sangat belum cukup, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian pula ketika perlu kita untuk menghayati
dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan itu. Supaya jika kita berbuat hal demikian, Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila kita percaya, apabila kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kasih dan kesetiaan sehingga bisa bertemu keselamatan dari Tuhan itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan terlalu sering kita untuk mengeluh. Jangan terlalu sering kita untuk meminta apa yang tidak pantas kita minta dari Tuhan. Kita juga harus berpikir apa yang kita perbuat kepada Tuhan. Maka saudara-saudara yang terkasih, jika ada Tuhan itu, percayalah, kita tidak akan dibiarkan begitu saja. Dia akan menolong kita. Dia akan mengiring-iring kita di setiap perjalanan hidup kita. Apabila kita percaya, apabila kita yakin bahwa rencana Tuhan akan indah bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pernah mendengarkan cerita seperti ini ketika seorang pemuda sering mendapatkan pergumulan hidup, sering mengharapkan apa yang tidak diharapkan. Dia mengeluh kepada Tuhan dan berkata seperti ini, Tuhan, jika Engkau memang ada, kenapa Engkau buat aku menderita seperti ini? Jika Engkau memang ada, kenapa enggak Kau berikan, tidak Kau berikan keselamatan kepada aku? Tiap malam dia meratap, bahkan dia frustasi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus yakin kepada Tuhan. Apabila kita sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan dan tidak hanya untuk meratap, Tuhan pasti memberikan keselamatan kepada kita. Kita tidak penting untuk mengeluh, karena hal itu bisa mengakibatkan dosa kita. Karena hal itu bisa menjatuhkan kita ke dalam dosa. Sehingga kita tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Sehingga kita sering bertanya-tanya, di manakah Tuhan itu? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti tema kita pada hari ini, keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Saya tadi sudah menjelaskan manusia seperti apakah yang pantas mendapatkan keselamatan tersebut. Saya tadi sudah menjelaskan di tema kita hari ini bahwa keselamatan dari Tuhan itu sudah dekat kepada orang-orang yang takut dan orang-orang yang percaya kepadanya.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus perlu menghayati kasih dan kesetiaan Tuhan bagi kita. Jika kita berbuat hal demikian, percayalah bahwa keselamatan itu sudah dekat pada kita. Percayalah. Dan Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Tang paloson na hita maldili. Totong do hita ditugu-tugu Tuhan ini. Asal persia me hita. Tuibana. Asal persia me hita. Ala ibana do raja di atas raja. Ibana do mengatur sasudena. Mungkin ya hita merancang sesuatu. Alena pasahot toni tak kita. Ale hola sakap ni Tuhan itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini kita perlu melihat apa yang terjadi di umat Israel ketika mereka terpuruk dan ketika mereka meminta keselamatan dari Tuhan, dan ketika mereka mengakui kesalahan mereka, Tuhan membantu mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka begitu saja. Begitu juga dengan kita. Ketika kita menghadapi pandemi wabah virus corona ini, kita harus menyerahkan masalah ini kepada Tuhan. Dan hal yang paling utama, kita harus menyadari akan dosa-dosa kita yang kita perbuat kepada Tuhan, sehingga Tuhan menjatuhkan hukuman seperti virus corona ini yang terjadi di negara kita ini, yaitu Indonesia. Terutama kita harus mengakui bahwa hal tersebut adalah karena dosa-dosa kita. Kita harus mengakui kenapa terjadi itu. Semuanya itu adalah karena dosa-dosa kita, karena ulah kita. Supaya kita dipulihkan, supaya Tuhan memberikan keselamatan kepada kita, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dari hati kita yang paling dalam, supaya Tuhan mengampuni akan kesalahan kita, supaya Tuhan tidak membiarkan kita berlama-lama di dalam menghadapi wabah virus corona ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dikatakan di dalam ayat terakhir, keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Apabila kita sudah percaya, apabila kita sudah mengakui segala kesalahan kita, apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keadilan kepada kita. Tuhan akan membukakan jalan supaya kita berjalan. Ketika kita berjalan, Tuhan akan mengiringi setiap perjalanan hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam
firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita sadar bahwa hidup kita ini adalah hidup dari Tuhan. Kiranya damai Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Demikianlah bunyi dari firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas firman-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa mendengarkan. Bapa, jangan jadikan kami hanya seorang pendengar saja, tapi semoga firman-Mu ini bisa kami lakukan dan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau tahu Bapa, bahwa negara kami ini sedang mengalami musibah, yaitu Bapa, musibah wabah virus corona. Bapa, berikanlah keselamatan buat kami Bapa. Bapa, kami yakin bahwa semuanya itu karena dosa-dosa kami yang kami perbuat kepada-Mu Bapa. Tetapi pada hari ini Bapa, ampuni kami Bapa. Jadikan kami manusia yang takut akan Tuhan, manusia yang percaya kepada Tuhan. Bapa, di atas segala permohonan kami, begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, Kau hapuskan itu Bapa, supaya tidak terhalang kasih dan berkat yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.